Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi kita ketemu ya di ruang ini untuk melanjutkan materi kita yang kemarin. Selanjutnya, sebelum kita mulai seperti biasa, Pak Guru absen dulu ya. Oke, ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Oke, siap hadir semua ya. Oke, dengan absen sudah. Selanjutnya Pak Guru akan mulai lagi dengan doa. Silakan satu orang siapa yang pimpin doa? Oke, coba coba Galang, pimpin doa Galang. Galang, pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke. Doa selesai. Baiklah ya. Untuk materi teks eksposisi ini ya, ini sudah di pertemuan yang kedua. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi. Oke, masih ingat itu ya? Oke. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks eksposisi? Saya. Oke, silakan Sofi. Teks eksposisi yaitu teks yang mengandung paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, oke, bagus, padat, akurat, oke, dan mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih Sofi. Itu ya pengertian teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi itu dia masuk pada teks non fiksi ya. Non fiksi. Ini ada teks fiksi, ada non fiksi. Oke, materi kita yang kemarin juga itu tentang ciri-ciri teks eksposisi ya. Oke, ciri-cirinya ada berapa? Ada 5. Oke, ada 5. Apa yang pertama? Menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai suatu hal. Oke, mantap. Yang kedua? Gaya informasi yang sifatnya mengajak. Oke, yang kedua gaya informasinya yang harus mengajak. Kemudian yang ketiga? Pemaparan pemakaian bahasa baku dan ditampilkan secara lugas. Oke, lugas. Oke, yang keempat sifatnya netral atau tidak? Sifatnya netral atau tidak memihak. Oke, yang kelima fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontribusi. Oke. Jadi untuk alat kontribusi itu dia untuk memperkuat fakta ya. Kalau kontribusi itu gagasan diperkuat dengan fakta ya. Jadi begitu artinya. Oke, bagaimana hari ini? Apakah semua sehat-sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi untuk saat ini ya kita belajar menggunakan ini ya ruang virtual Zoom ya, dikarenakan saat ini ya kita masih dalam keadaan ya, pandemik ya, pandemi COVID-19. Jadi diharapkan anak-anak sekalian ya harus rajin cuci tangan ya, kalau keluar sebisanya pakai masker ya, dan jaga jarak. Ya, oke ya. Intinya di situ kebersihan ya. Karena di agama juga ada juga menerangkan ya bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iman. Oke, kita lanjut ya materi kita yang berikutnya. Oke, sebelumnya tampilkan dulu ya tujuan pembelajarannya untuk. Jadi yang kemarin tentang pengertian dan ciri-ciri,
sekarang kita akan masuk di gagasan dengan fakta. Ya. Ini tampilannya. Ya. Nah, itu ya. Oke, kelihatan? Ya. Ya. Itu menganalisis gagasan dan fakta yang terdapat pada teks eksposisi. Itu eksposisi. Ya, untuk bagian yang kedua. Kemudian ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis gagasan yang terdapat pada teks eksposisi, ya, gagasan ya. Kemudian yang kedua itu diharapkan apa? Apa yang kedua? Peserta didik dapat menganalisis fakta dan teks eksposisi. Oke, dapat menganalisa fakta yang terdapat di dalam teks eksposisi. Oke, tujuannya? Eksposisi. Oke. Ya. Ya, ini yang kemarin ya, yang sempat kalian baca. Karena pada bagian ini kalian juga akan mengambil dari teks ini mana yang merupakan kalimat gagasan dan mana yang merupakan kalimat fakta, ya. Oke, lanjut. Ini contoh hutannya. Kemudian ini lagi sambungannya ya, yang tadi yang sudah kalian baca kemarin. Ya, ini juga sambungannya lagi yang kemarin, yang tadi. Oke, masih seputar itu ya, teks nasib hutan kita semakin suram, ya. Ya. Oke, berikutnya mengenai gagasan dengan fakta, ya. Pak Guru akan tampilkan ya videonya, kalian dengar sama-sama ya. Ya, apa itu gagasan, apa itu fakta. Perhatikan baik-baik. Videonya belum muncul. Sabar. Ya, Pak Guru. Mana videonya ini? Enggak punya, Anda? Tunggu, belum ada. Tidak main Anda. Tidak ada HP ini. Mau pergi ke kamera ada. Tunggu, jangan lupa cerita ya. Enggak lagi ada. Sabar. Ya. Videonya tidak mau keluar. Tunggu. Ya. Save filenya. Wih, ada yang kunci. Oke, kelihatan?
Ya. Oke, kita mulai ya videonya. Iya, Ya, iya. Pak. Wedana baju dana. Tidak dengar Oke ya, itu tadi video tentang ini gagasan dengan fakta ya. Oke. Ya. Nanda tidak tanda. Oke, kita lihat lagi yang tadi ya. Suaranya. Ya, ini ya. Oke. Jadi di sini selain video tadi, kamu juga bisa lihat gagasan di tayangan slide ini ya. Ini gagasan adalah pikiran atau suatu hasil pemikiran, kemudian usulan, keinginan, kemudian harapan juga ya, yang disampaikan si penulis ya, kepada pembaca atau pendengarnya ya. Ya. Itu contoh yang pertama, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan ya. Oke, contoh yang kedua, bagaimana bunyinya yang kedua? Pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, contoh gagasan, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Oke. Sebelumnya. Ini ya, ini gagasan ya. Jadi sebentar coba kamu perhatikan kira-kira apa itu perbedaan antara gagasan dengan fakta ya. Oke, sekarang fakta saya tampilkan. Ya. Fakta ya. Ini pengertian fakta. Oke, silakan siapa ya? Sofi, baca kamu Sofi, ini pengertian fakta Sofi. Pengertian fakta keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Oke. Contohnya? Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Oke, contoh yang kedua coba Galang. Halo Galang. Halo, oke Galang. Contoh yang kedua. Disuruh baca dia ada rekam nggak nih? Oke, yang kedua, kemudian pada bulan Oktober.
terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi. Di provinsi. Sumatera Barat. Riau, Sumatera Dan Jambi. Ya. Ya. Oke ya. Dan itu tadi pengertian gagasan dengan fakta beserta dengan contohnya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak Guru. Oke, silakan Sofi. Pak Guru boleh berarti Pak Guru gagasan itu masih buah pikiran yang belum dipastikan kebenarannya. Iya. Begitu. Bagaimana yang lain? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tanggapi pertanyaan Sofi? Ya. Jadi gagasan itu baru merupakan buah pikiran, ya, atau mungkin bisa juga mungkin hayalannya, ya, atau mungkin ya masih ide-ide yang berasal dari dalam dirinya, ya, dan buktinya belum kuat, ya. Ya. Lain dengan fakta, ya. Kalau fakta itu dia sudah kuat buktinya. Ya. Jadi antara gagasan dengan fakta, ya, gagasan itu dia masih berupa ide-ide, ya. Misalnya ide kita, oh sebentar sore kita jalan-jalan ke pantai, ya, itu ide toh, ya, itu dia merupakan gagasan. Ya. Kalau fakta itu sudah benar-benar terjadi, ya. Misalnya setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Itu fakta, ya? Ya. Kan, karena setiap tanggal 17 kita merayakan hari ulang tahun negara kita. Ya. Negara. Oke, itu tadi pertanyaan dari Sophie. Masih ada lagi pertanyaan berikutnya? Siapa lagi? Saya Pak Guru. Siapa ini? Olis Pakaya. Oh, Olis. Silakan Olis. Pak Guru, boleh berikan satu contoh teks eksposisi yang terdapat di dalam teks itu? Yang contoh apa ini? Gagasan atau fakta? Teks eksposisi mengenai gagasan. Oh, gagasan. Oke, kita kembali ke tadi ya, ke teks tadi ya. Oke. Ya. Keras suaranya ini. Tunggu. Terus suaranya ya, karena keras sekali. Oke. Ya, si Aun tadi dia tanyakan tentang gagasan ya. Oke, sekarang kita cari gagasan di teks ini. Gagasan atau masih merupakan ide ya. Ya. Ide dari si penulis. Ya. Oke, siapa yang boleh cari di sini? Mana di sini merupakan kalimat gagasan? Ada yang boleh dapat? Yang pembukaan Pak Guru. Yang mana? Oh, pembukaan lahan. Oke. Pembukaan lahan, terus? Dengan cara membakar hutan, mendamai masalah kerusakan hutan. Oke, mantap. Itu merupakan gagasan, ya. Ya, karena karena masih merupakan pendapat dari si pengarang ini. Ya, atau pendapat dari orang lain juga boleh, ya. Oke. Begitu sih ini. Siapa tadi yang tanya ini? Siapa namanya? Olis. Olis. Oke, Olis ya. Nah, itu contoh gagasan, ya. Ya. Dan masih banyak juga contoh-contoh lainnya yang bisa kamu ambil sebentar apabila Pak Guru kirimkan tugasnya ya. Oke, terakhir satu orang lagi. Ada yang mau bertanya? Terakhir? Pak Guru. Saya Pak Guru. Oh, silakan Roland. Ini Pak Guru. Berarti Pak Guru kalau dapat dilengkapi dengan rata-rata sudah dapat dikatakan sebagai fakta.
Iya, oke ya. Ya. Siapa boleh jawab? Galangka, Sofi, atau Olis? Oke, siapa yang bisa jawab itu pertanyaannya si Roland? Ya, oke, saya jawab ya. Jadi kalau Sebagai fakta. bagaimana? Pak Guru. Ya, bisa sebagai fakta. Ya, menurut si Sofi, kalau pernyataan yang disertai dengan bukti sudah dapat dikatakan fakta. Oke, benar ya? Ya, benar. Ya. Bahwa pernyataan dari seseorang, kemudian dia lengkapi dengan bukti atau mungkin data atau angka-angka, ya, nah, itu sudah bisa dikatakan sebagai fakta, ya? Fakta. Nah, oke. Ya. Pak Guru. Tunggu. Negara aja Pak Guru. Nah, ini ya. Ini fakta di sini ya. Ada bulan, ada jumlahnya, ya. Kemudian di sini juga dia ada bulannya. Kemudian ada provinsi sini ya, provinsi yang terkena dampak itu, dampak kebakaran. Nah, oke ya. Untuk kali ini ya sampai di sini dulu materi kita ya. Ya, untuk tugasnya, tugasnya Pak Guru akan kirim lewat Messenger dengan WA Group ya. Yeah. Ya. Okay. Ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum saya tutup, kita akan masuk pada bagian refleksi ya. Oke, refleksinya. Oke, dari pelajaran yang kamu dapat hari ini apa semua? Apa yang mengenai gagasan, dan Pengertian eksposisi. mengenai gagasan dengan terang ada Pak Guru. fakta. Pengertian. Oke, fakta ya. Ya. Jadi kalau gagasan itu berarti masih berupa buah pikiran Ide. ya yang masih diragukan lagi kebenarannya ya, gagasan. Kalau fakta, kalau fakta itu berarti apa? Hal yang sudah benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, ya. 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 Jadi itu. Jadi saya harap di pertemuan kali ini kalian sudah mengerti ya apa itu gagasan dan apa itu fakta, ya. Gagasan itu juga biasanya orang istilahkan dengan opini, ya, opini atau pendapat, ya, ya, oke. Pendapat. Ya, oke. Sebelum Pak akhiri, seperti biasa, satu orang pimpin doa dulu ya, doa itu. Saya. Oke, silakan Sofi. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya. Oke ya. Untuk ya, sebelum Bapak akhiri, terlebih dahulu saya sampaikan dulu materi kita berikutnya, yakni mengenai kesimpulan, ya. Ya, jadi setelah gagasan dan fakta, untuk yang pertemuan ketiga kita masuk pada membuat kesimpulan untuk teks eksposisi ya. Oke, jadi sebelumnya Bapak ingatkan lagi ya, jangan lupa cuci tangan, kemudian memakai masker, terus jaga jarak ya. Ya. Sampai sini kalau belum ada pertanyaan, Pak akan tutup. Ya. Tidak ada pertanyaan. Ya, oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi, Pak akan tutup. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.